Pria itu secara tidak sengaja tersesat ke pulau terpencil. Ketika membuka matanya, dia melihat semua gadis cantik. Ternyata mereka secara tidak sengaja datang ke negara putri legendaris. Gadis-gadis di sini semuanya secantik bunga. Kedua pria itu mengira mereka sedang bermimpi. Gadis-gadis itu menggunakan asap untuk membangunkan mereka. Sekarang mereka percaya bahwa mereka benar-benar datang ke negara perempuan. Akiet mengangkat tangannya untuk menyentuh bahu gadis itu. Tanpa diduga, gadis itu menggunakan tongkat untuk memukulnya hingga pingsan. Lalu mengurung mereka berdua di dalam sangkar. Sang pemimpin memimpin gadis-gadis di sukunya berdiri dan menonton. Selama 500 tahun ini, sudah lama sejak seorang pria muncul di negeri wanita mereka. Tepat pada waktunya mereka kekurangan pewaris. Jadi sang pemimpin ingin menyimpannya untuk generasi berikutnya. Setelah mendengar ini, Akiet menitikkan air mata kesakitan. Karena dia khawatir dia tidak bisa makan mereka semua. Asan yang belum pernah bertemu pacar, jadi dia sangat menantikannya. Akiet memperingatkannya untuk tidak tinggal di sini. Jika tidak, mereka tidak akan hidup lama. Meskipun Asan sangat ingin tetap di sini, tapi pada akhirnya tetap memutuskan lari bersama saudara baiknya. Jadi di malam hari, keduanya melarikan diri. Akiet bertugas pergi ke laut untuk mencari perahu. Asan menyusup ke suku ini untuk mencari makanan. Akibatnya tidak hati-hati masuk kamar mandi gadis-gadis itu. Gadis ini sedang menikmati di tangki air. Ketika Asan melihatnya, dia diam-diam merangkak mendekat. Tanpa diduga, ada seorang gadis kecil di sebelahnya, yang memelototi paman jahat ini. Asan buru-buru mengambil permen untuk menyuap gadis kecil itu. Gadis kecil itu dengan senang hati memasukkannya ke dalam mulutnya. Asan memanfaatkan kesempatan itu untuk merangkak ke sisi tangki air. Tidak menyangka gadis itu begitu rakus sehingga dia menginginkan permen lagi. Asan menyentuh sakunya yang kosong. Bilang dia kehabisan permen. Gadis itu segera mengangkat wajahnya dan berteriak minta tolong. Para prajurit yang mendengar teriakan itu segera bergegas untuk menangkapnya. Asan dengan cepat mengambil botol anggur di tanah, meludahi gadis-gadis itu. Detik berikutnya dia pingsan di tempat. Jadi ini arak khas negara putri. Orang yang biasanya minum beberapa teguk akan pingsan. Patriark negara putri awalnya ingin menggunakannya untuk melanjutkan generasinya. Tapi pria yang tak patuh ini udah tak lagi cocok tinggal di negaranya. Sang patriark memerintahkan Wangsak dan Xian Hiang untuk bawanya ke serigala liar untuk dimakan. Pada saat itulah Akiet dengan berani masuk. Segera menarik perhatian para gadis. Pada akhirnya, keduanya diikat. Akiet yang dipukuli tapi tidak lupa menunjukkan dirinya sendiri. Berpikir bahwa gadis-gadis itu akan ditundukkan oleh pesonanya. Tapi sang patriark masih ingin menghukum mereka. Sebelum dihukum, mereka bertanya mengapa keduanya menyerbu ke negara putri. Asan yang malang berkata dia ingin menemukan ayahnya yang hilang. Ayahnya telah pergi ke pulau terpencil untuk menjelajah di masa lalu. Sejak itu dia belum kembali. Ketika sang pemimpin mendengar nama ayahnya, matanya terbelalak. Maka ayahnya juga ditahan oleh mereka untuk memperpanjang keturunannya. Tapi ayahnya tidak tahan, jadi dia lari di malam hari. Selama bertahun-tahun, sang patriark telah mencari keberadaannya. Dia ingin memotong pria yang meninggalkannya menjadi 8 bagian. Tanpa diduga, hari ini dia menangkap putranya. Jadi ingin menghukum mereka untuk balas dendam ayahnya. Mereka pertama-tama menaburkan keduanya dengan aromaterapi. Rendam bumbu semalaman lalu panggang. Harus bilang bahwa keterampilan memasak mereka sangat profesional. Sayang sekali kedua pria itu tidak memiliki berkah untuk dinikmati. Hanya bisa menelan air mata menunggu kiamat datang. Di sisi lain, Xiao Mei menangis sepanjang malam. Dia berencana untuk mengebiri pria yang mengintipnya. Karena patriark dulu mengatakan bahwa laki-laki adalah spesies yang sangat kejam. Begitu dilihat oleh mereka, mereka akan disakitkan seumur hidupnya. Karena ingin hidup, Asan harus menunjukkan ketampanannya. Dia pujinya sangat cantik. Oleh karena itu, dia tidak tahan sehingga mengintip. Ketika Xiao Mei mendengar ini, dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Perlahan jatuh cinta dengan pria ini.
Jadi dia ambil pisau dan buat beberapa potongan di dalam air. Asan mengangkat kepalanya, temukan ikatnya telah dibuka. Tia Mei berpura-pura sangat marah dan menyuruh mereka menjauh. Tapi nyatanya, dia sangat berharap mereka tetap tinggal. Tapi mereka berdua tahu kekuatan dari sang patriark. Akhirnya lari ke hutan tepat di malam hari. Tapi di pulau ini penuh dengan jebakan. Keduanya segera ditangkap lagi. Gadis-gadis itu menggantung penuh barang pada mereka. Sang patriark juga datang di depan keduanya. Suku mereka sudah lama tidak makan daging manusia. Hari ini akhirnya tertangkap dua orang yang tidak tahu baik atau buruk. Gadis-gadis di sini telah membuat saus. Memanggang daging manusia membutuhkan bawang putih agar harum. Ditambah beberapa butir telur. Gadis itu juga menyembelih kerbau. Tampaknya mereka tidak akan lolos dari kematian hari ini. Sang patriark dengan senang hati berdiri di sampingnya, menunggu daging panggang segar. Keinginan Akiet sebelumnya adalah dikelilingi oleh orang-orang cantik. Sekarang keinginannya menjadi kenyataan, dia benar-benar ingin menangis. Pada saat itulah tiba-tiba seorang gadis tenggelam. Sang patriark segera memimpin semua orang untuk berlari untuk memeriksa. Keduanya mengambil kesempatan untuk menggunakan api untuk membuka ikatannya. Tapi tak sengaja bakar pohon dewi negaranya. Kemudian mereka pergi ke pantai untuk mencari perahu. Gadis-gadis di sebelahnya berdiri di sana sambil menangis. Ada yang tenggelam, tapi mereka tidak berani turun untuk menyelamatkan. Di saat bahaya, kedua pria itu turun. Cepat tarik gadis 100 kg ini ke atas. Akiet segera melakukan CPR. Gadis-gadis itu kagum dengan profesionalismenya. Setelah beberapa menit resusitasi, gadis itu akhirnya sadar kembali. Akhirnya, kedua pria itu ditangkap lagi. Sang patriark tidak membiarkan mereka pergi karena mereka menyelamatkan orang. Xiao Mei mencoba memohon untuk mereka. Xian Hiang pun menarik tangan Akiet untuk mengaku perasaannya. Jika dia menyelamatkan hidupnya, dia milik dirinya sendiri. Dia berharap patriark dapat menyempurnakan pernikahan mereka. Bahkan jika Akiet meninggal, dia tidak mau menikahinya. Sang patriark menghormati Xian Hiang, jadi dia mempertahankannya di sini. Tapi seseorang menemukan bahwa pohon dewinya terbakar. Dua orang yang baru saja mengambil kehidupannya harus khawatir. Karena pohon itu merupakan garis keturunan negara putri yang berusia 500 tahun. Keduanya diperlukan untuk memperbaiki pohon ajaib dalam 3 bulan. Kalau tidak, keduanya harus digunakan untuk mengorbankan pohon itu. Namun kini pohonnya telah terbakar menjadi abu. Bahkan para dewa tidak bisa menyelamatkannya. Jadi keduanya ingin larikan diri. Tidak mengherankan, kedua gadis itu berhasil tangkap mereka kembali. Mereka harus menyirami pohon ajaib itu setiap hari. Harap suatu hari keajaiban akan terjadi. Keduanya sesekali menangkap ikan di laut untuk memperbaiki makanan. Meski negara putri itu dikelilingi laut di semua sisi, tetapi mereka tidak berani masuk ke air untuk menangkap ikan. Itu sebabnya para gadis hormati mereka berdua. Setelah beberapa hari hidup bersama, hubungan mereka menjadi lebih baik. Asan dan Xiao Mei juga menjadi pasangan yang penuh kasih. Setiap hari, Xiao Mei membuat sup ayam untuk orang yang dia kasihi makan. Di sisi ini, Xian Hiang juga mengejar Akiet dengan ganas. Setiap hari dia bawakan durian untuknya makan. Akiet merasa seperti dia bisa mencium bau ketiak. Xian Hiang dengan marah menariknya ke dalam hutan. Sejak saat itu, Akiet mendengarkan Xian Hiang. Hari itu, Xiao Mei merindukan orang yang ada di hatinya. Tiba-tiba seekor ular berbisa merayap lewat. Asan bergegas menyelamatkan si cantik. Belakangan diketahui ular ini adalah hewan peliharaan Xiao Mei. Namun sejak saat itu, hubungan mereka berkembang. Gadis yang dulu pemberani menjadi orang yang tenggelam dalam cinta. Lihat pria ini setiap hari dengan senyum lucu. Di bawah rasa cinta, akhirnya pohon ajaib tumbuh. Gadis-gadis itu senang hati berikan selamat untuk pohon ini. Bahkan patriark yang dingin itu tersenyum. Beberapa hari kemudian, Asan mengambil buku harian di tepi pantai. Di dalamnya ada rahasia ayahnya. Apalagi, baju besi wanita ditemukan di dalamnya.
Akiet mencoba membandingkannya agar menemukan pemilik baju itu. Hasilnya itu milik Nuhoa. Kedua pria itu terus hidup selama beberapa bulan yang tak terlupakan di negara wanita. Kulit gadis-gadis itu semakin putih. Tapi kedua pria itu secara bertahap mulai merasa tidak berdaya. Setahun kemudian ada kapal perompak mencari harta karun ke sini. Para perampok melihat gadis-gadis itu, mereka langsung ngiler ke arahnya untuk pilih gadis yang mereka sukai. Dan para gadis juga sangat antusias. Seret masing-masing ke rumah rumput. Bahkan gadis kecil itu menatap para bandit itu. Para perampok mengira mereka telah ke kebun persik. Tidak tahu bahwa ini adalah jebakan yang dibuat oleh gadis-gadis itu. Akhirnya membuat orang-orang ini mengangkat tangan menyerah. Tetapi pemimpinnya bersembunyi di sudut dan tidak berani keluar. Gadis-gadis itu juga sangat khawatir suatu hari mereka akan dibawa pergi oleh perampok. Tidak lama kemudian, pemimpin akhirnya muncul. Melihat keduanya memegang senjata, jadi mereka berpura-pura baik hati padanya. Dengan hangat mengundang mereka ke dalam rumah. Patriark jomblo selama bertahun-tahun, langsung sukai si pemimpinnya. Tetapi pemimpin tampaknya tidak tertarik padanya. Lalu mereka mengambil buah aneh negeri putri untuk menyambut para perompak. Pada saat yang sama, coba memabukkan mereka dengan alkohol. Tapi si pemimpin sangat cerdas. Saat mendeteksi jebakan, dia segera keluarkan pistolnya. Meskipun gadis-gadis itu sangat pandai berkelahi. Tapi menghadapi pistol, mereka juga menyerah begitu saja. Pada akhirnya semua gadis diikat oleh para perompak. Jadi para perompak datang ke sini karena mereka ingin menemukan buah keabadian yang legendaris. Keluarkan saja hartanya dan mereka akan diampuni. Sang patriark tidak berani menyerahkan rahasia umur panjangnya. Si pemimpin hendak merayu gadis kecil itu. Tanpa diduga, dia berusia 99 tahun ini. Lebih tua daripada si pemimpin. Perampok itu sangat senang mendengar itu. Tampaknya buah keabadian benar-benar ada di pulau ini. Karena dia ingin patriark menceritakan rahasia buah keabadian. Perampok hendak melemparkan gadis itu ke dalam kuali minyak. Hasan yang ingin menyelamatkan orang, jadi dia membawanya mencari buah keabadian. Tapi si pemimpin terlalu rakus. Tidak hanya dia menginginkan buah keabadian, tetapi juga ingin tinggal di sini sebagai raja negara putri. Biarkan gadis-gadis itu menjadi istrinya. Kemudian meminta gadis-gadis itu untuk memimpin mereka ke dalam hutan untuk cari buah keabadian. Tapi tempat ini adalah jebakan. Para perampok terus-menerus disergap. Akhirnya tertangkap di kandang. Sejak saat itu, gadis-gadis itu hidup bahagia selamanya.